他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 641. Turunnya perisai jiwa surgawi raksasa, 2. Melawan lawan yang lebih kuat, kami hanya bisa mengandalkanmu. Bisakah Anda dilemahkan oleh serangan balik pada saat itu? Saya tidak bertindak karena dorongan buta, dan tentu saja percaya diri karena saya berani menuntut untuk menggantikan Anda. Biarkan aku pergi. Bos telah melakukan banyak hal untuk kita, paling tidak yang ingin saya lakukan adalah dapat melakukan yang terbaik untuk menghidupkannya kembali. Jika kita berakhir dengan kegagalan, aku akan dipenuhi dengan penyesalan seumur hidupku. Mata Cair memerah tanpa sadar, Yuan. Pada titik tertentu, Zhang Fangfang telah bergabung dengan pihak Wang Yuan. Cair, bagaimana kalau membiarkannya pergi? Saya percaya bahwa Yuan mampu melakukannya. Demi kemajuan, kita harus membuat beberapa konsesi, dan kekuatanmu akan dibutuhkan pada rintangan yang paling menantang. Wang Yuan menunjukkan senyum tipis, merentangkan tangannya untuk memeluk Cair dengan erat, sebelum berbalik dan memimpin untuk menuju lebih dalam ke lantai 5 menara keabadian. Zhang Fangfang mengikuti dengan Cair, Lin Xin, dan Han Yu tepat di belakang. Pada titik ini, hanya 5 anggota tim yang tersisa, yang semuanya memiliki pil peningkat spiritual bersama di tangan mereka. Tanpa ragu, semua cobaan mulai dari lantai 5 ini semuanya disiapkan untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Setelah datang ke sini bahkan tanpa mencapai langkah ke-8 kultivasi, mereka sudah tidak punya usaha lagi. Melanjutkan, setiap langkah ke depan pasti akan memiliki biaya besar. Dan bahkan jika mereka gagal, mereka harus terus maju, sehingga Long Haon mungkin memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Saat gelombang cahaya terang dilepaskan dengan ringan, udara di sekitarnya tiba-tiba meningkat setelah mereka berjalan 50 meter ke depan. Angin berfluktuasi dengan bebas di aula, bergerak naik turun, dan cahaya hijau redup melintas ke segala arah. Wang Yuan memasukkan pil peningkat spiritual bersama ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu, dan begitu juga yang lainnya. Mereka berlima menjadi satu dalam sepersekian detik, membentuk formasi yang sama sekali baru. Namun, setelah meminum pil itu, Wang Yuan masih tidak mengeluarkan Blood Storm senjatanya yang mengerikan, hanya berfokus pada perisai jiwa surgawi raksasanya yang besar. Langkah kakinya sangat mantap, membiarkan energi spiritual yang diperoleh dari rekan-rekannya menyatu dengan miliknya. Permukaan kulitnya mulai menyebarkan cahaya keperakan, dan kedua matanya tampak sangat cerah. Aura berdarah tebal keluar dari prajurit wanita yang kuat dan teguh ini, menyebabkan udara di dekatnya berfluktuasi dengan hebat. Udara di sekitar Wang Yuan berubah menjadi ilusi karena semua esensi spasial. Alasan mengapa mereka meminum Chojo Inet Spiritual Boosting Pill sebelumnya adalah bahwa musuh sangat mungkin dari jenis penyihir angin tercepat. Seperti yang diharapkan, interior menara keabadian mematuhi aturannya sendiri. Saat pilar cahaya hijau muncul dari jauh, kerangka hijau tipis muncul di garis pandang kelompok itu. Dalam sapuan tipis cahaya hijau, langit tiba-tiba menyebarkan fluktuasi lembut energi spiritual, seolah-olah menandakan datangnya musim semi. Angin musim semi datang menyapu, tetapi di tengah perasaan ini, gelombang bilah angin hijau mengembun di bagian akhir lantai 5 menara keabadian. Dalam sekejap, berjuta bilah angin berangsur-angsur terbentuk. Apakah ini domain atau mantra? Untuk sesaat, semua orang dalam kelompok berbagi pemikiran yang sama. Hanya Wang Yuan yang berdiri di barisan depan yang tampak seperti dia bahkan tidak menaruh bilah angin ini di matanya, memfokuskan pandangannya pada perisai jiwa surgawi raksasa miliknya sendiri. 4 kristal perak berada di perisai raksasa, menyebarkan gelombang atribut spasial yang intens. Sambil melihat dengan tekad, dia dengan cepat mengeluarkan kristal perak lain, memasukkannya ke lubang kelima perisai. Begitu kristal ini dimasukkan ke dalam perisai,
Cahaya perak yang kuat tiba-tiba muncul dari perisai itu, membawa energi spiritual spasial yang dilepaskan dari tubuh Wang Yuanyuan untuk menghasilkan fluktuasi seperti api yang ganas. Kabut berwarna perak dengan cepat naik ke atas tubuhnya, seluruh tubuh Wang Yuanyuan yang dulunya diselimuti cahaya perak berangsur-angsur terpelintir saat dia berdiri. Perisai jiwa surgawi masih berwarna perak, tetapi 5 kristal perak bertatahkan di dalamnya semuanya menunjukkan kilau berwarna oranye. Dengan kata lain, perisai jiwa surgawi ini telah memulai proses memasuki tingkat epik. Wang Yuanyuan tidak berhenti di situ, dan dengan cepat memasang permata ke-6 secara bergantian. Bang! Kilatan perak yang mengerikan bergema, seperti sekaleng mesiu yang menyala dalam sekejap. Dan tepat pada saat ini, serangan pertama penyihir elemen angin itu juga menjangkau. Bilah angin yang beraneka ragam membawa suara yang menusuk telinga, ditembakkan dari segala arah menuju 5 dari Bright Glimmer of Hope. Setiap bilah angin memiliki kilau logam, seperti senjata fisik, dengan energi spiritual yang terpasang tampaknya mampu menebas semuanya. Tapi serangan ini bertemu dengan sinar perak yang memanjang seperti gunung berapi. Energi spiritual spasial perak yang padat dan dalam berubah menjadi naga perak dalam sepersekian detik, menyelimuti kelompok 5 Wang Yuanyuan, dan melingkar dengan cepat. Semua proyeksi bilah hijau meleleh seketika saat bersentuhan dengan naga perak yang mengeluarkan beberapa riak di sekelilingnya. Kerangka hijau yang jauh menunjukkan sedikit kejutan. Penjaga suci yang kuat yang diberkati dengan jiwa pembangkit tenaga listrik ini tidak dapat mengingat pernah bertemu lawan seperti itu. Tapi serangan sebelumnya hanyalah permulaan. Mengangkat tombak hijau, dia berteriak ringan, "Angin cepat!" Kata-kata belaka ini mengubah seluruh ruang menjadi hijau. Berkilauan dalam warna hijau, seluruh bagian akhir dari lantai 5 menara keabadian berubah menjadi pusaran air raksasa tanpa celah, dan berputar dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah domainnya, domain elemen angin dengan kemampuan ofensif yang hebat. Mungkin kekuatan ledakan penyihir angin tidak mencapai penyihir api, tetapi kecepatan dan durasi serangan mereka sama sekali tidak di bawah. Setelah domain dilepaskan, api perak yang mengelilingi tubuh Wang Yuanyuan mulai bergetar hebat. Orang bisa dengan jelas melihat mereka berubah menjadi lapisan demi lapisan cahaya perak, tampak hampir runtuh. Saat ini, 4 orang di belakang Wang Yuanyuan semuanya memiliki penampilan yang sama sekali baru. Meskipun mereka telah menduga bahwa lawan berikutnya akan sangat kuat, kekuatan penyihir angin ini benar-benar melampaui semua harapan mereka. Pengguna domain kedua ini jelas melampaui prajurit bumi sebelumnya sejauh ini dalam kekuatan ofensif dan kemampuan menggunakan domain. Lebih jauh lagi, sementara domain prajurit bumi hanya mendukung, domain penyihir angin ini mampu meluncurkan serangan terarah yang kuat. Pada budidaya langkah ke-9, domain ini akan dapat mencapai tingkat kekuatan mantra terlarang jika diberikan sedikit waktu. Bagaimana Wang Yuanyuan bisa melawan di depan serangan yang begitu kuat? Penyebabnya adalah Chojo Innate Spiritual Boosting Pills, membuat skillnya untuk sementara mampu menahan musuh. Tetapi di bawah pengaruh pil, dia tidak dapat menggunakan kompor spiritual gerbang tata ruangnya. Tidak ada yang bisa memikirkan cara dia bisa menaklukkan musuh dalam keadaan seperti itu. Selain itu, tidak ada yang bisa dilihat orang lain dari ekspresinya. Bagaimana perasaan Wang Yuanyuan saat ini? Matanya penuh tekad, tidak melihat musuh yang jauh, tetapi pada perisai jiwa surgawi di tangannya. Silver Coiling Dragonnya yang paling kuat dengan cepat tersebar, saat dia memegang kristal spasial terakhirnya di tangannya, perlahan-lahan menempatkannya ke rongga terakhir Divine Soul Shield. Saat ini, matanya dipenuhi dengan tekad. Dia juga bisa melakukan apa yang Sima Xian lakukan, itulah satu-satunya pikirannya saat ini. Mungkin di mata rekan-rekannya, Blood Storm tingkat epik yang ditingkatkan adalah senjatanya yang paling kuat, tetapi hanya dia yang tahu bahwa sebenarnya, aset paling kuat yang dia miliki adalah Divine Soul Shield-nya. Namun, persyaratan energi spiritualnya begitu tinggi, dan tekanan pada dirinya yang jauh lebih besar daripada Bloodstorm, dia tidak benar-benar memanfaatkan kemampuan paling kuat yang melekat pada Divine Soul Shield. Dengan kultivasinya saat ini, dia paling banyak bisa mempertahankan untuk pertempuran singkat penggunaan 5 permata yang tertanam, dan permata spasial ke-6 sudah menjadi batasnya setelah peningkatan spiritual bersama.
Divine Soul Shield memiliki total 7 rongga, tetapi yang ke-7 dan 6 sebelumnya sama sekali berbeda. Setelah rongga ke-6 diberi permata, perisai jiwa surgawi hanyalah senjata. Tapi ke-7 ini membuatnya menjadi. Kaki kirinya melangkah maju, dan Wang Yuanyuan tiba-tiba menjulurkan dadanya, melepaskan energi spiritual elemen spasial yang intens, dan menyebabkan naga perak yang runtuh mendapatkan banyak substansi. Segera melemparkan pandangan keras kepalanya ke musuh yang jauh, dia melihat penyihir angin itu. Bang! Cahaya perak yang intens ditembakkan, seperti ribuan panah perak yang tiba-tiba meledak dari tubuh Wang Yuanyuan. Lingkaran perak yang mengerikan di sekitarnya langsung mencapainya, terutama di sekitar dadanya. Ledakan semangat. Wang Yuanyuan memanfaatkan kemampuan memperkuat prajurit yang kuat ini. Dalam beberapa hal, Spirit Blast adalah sekering untuk energi spiritual internal, langsung menyebabkan pengapiannya dan memungkinkannya untuk mengerahkan kekuatan bertarung yang lebih besar dalam waktu singkat, sangat mirip dengan efek dari kemampuan pengorbanan ksatria. Sementara itu, Wang Yuanyuan perlahan mengangkat perisai jiwa surgawi, membaca dengan suara haus darah, "Perisai yang maha kuasa, tolong beri aku kekuatan sejati dari darah jiwa surgawi." Sementara itu, Wang Yuanyuan mengambil tangan kirinya, mengepalkan tinjunya ke dadanya. Segera, dia meludahkan seteguk darah, memercik ke seluruh Divine Soul Shield, dan kristal spasial di tangan kirinya dengan cepat berhasil masuk ke rongga terakhir Divine Soul Shield. Chapter 642. Keturunan Jiwa Surgawi, 3. Bang, bang, bang. Begitu kristal spasial berhasil masuk ke rongga terakhir, 3 suara keras berturut-turut bergema. Di tengah gemuruh kekerasan itu, energi spiritual spasial yang disebarkan oleh Wang Yuanyuan tumbuh 3 kali lipat, atau lebih tepatnya, meledak 3 kali sekaligus. Yang mengejutkan penonton, yang bisa mereka lihat selama proses ketiga ledakan ini hanyalah hamparan perak, tetapi di akhir ledakan, dalam keadaan pingsan, mereka menyaksikan pemandangan dari domain elemen angin yang awalnya sangat mendominasi runtuh sekaligus. Tingkat kekuatan apa yang bisa melakukan itu tidak pernah mereka mengira Wang Yuanyuan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Di beberapa titik yang tidak diketahui, sosok raksasa telah muncul di depan Wang Yuanyuan, lebih dari 10 meter dan lengkap dengan baju besi perak. Tapi dari luar, baju besi itu tidak bersinar dalam warna perak, tapi berbau merah darah. Prajurit raksasa setinggi 10 meter ini memegang perisai di tangan kirinya, versi yang diperbesar dari Divine Soul Shield, setinggi raksasa itu. Dengan ledakan besar, prajurit itu tiba-tiba melangkah maju. Seluruh Tower of Eternity bergetar hebat di setiap langkah yang dia ambil. Saat ini, mata Wang Yuanyuan berwarna perak, dan perisai jiwa surgawi yang sebelumnya ada di tangannya sudah tidak ada lagi. Orang bisa dengan jelas melihat manik-manik berdarah tipis mengalir di luar kulitnya, saat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Keturunan dewa. Ini jelas merupakan keturunan dewa. Tapi tidak seperti Chai'er dan Long Haon yang sebelumnya menampilkan dewa keturunan, Wang Yuanyuan bukanlah dewa pilihan. Dia meminjam kekuatan senjatanya untuk mengaktifkan Goddess Descent. Dengan pembuluh darah dewa jiwa raksasa, A, B, C, sebagai katalis dan perisai jiwa surgawi sebagai perantara, dia secara tak terduga mengatur pemanggilan yang tak terbayangkan ini. Begitu dewa jiwa raksasa yang mengerikan itu melangkah maju, perisai sepanjang 10 meter di tangannya sudah terciprat. Detik berikutnya, seluruh ruang menjadi hanya dipenuhi dengan warna perak. Suara melengking yang melengking bisa terdengar di mana-mana perisai itu lewat. Sebuah kekuatan dewa. Itu adalah kekuatan dewa sejati. Chai'er bahkan menyimpulkan bahwa setidaknya tidak ada tampilan sebelumnya tentang keturunan dewa yang bisa dibandingkan dengan dewa jiwa raksasa ini, dan hal yang sama berlaku bahkan untuk Long Haon. Tapi apa yang bisa menjadi biaya untuk membayar serangan yang mengerikan seperti itu? Chai'er, Lin Xin, Han Yu, Zhang Fangfang merasa sangat tegang saat ini. Penyihir angin juga sangat terkejut karena adegan mengejutkan yang begitu tiba-tiba ini. Tangannya bergerak berirama, dan simbol kompleks muncul di hadapannya, saat domain yang hancur terbentuk kembali. Dalam sekejap, 9 pusaran air telah berkumpul di depannya.
9 pusaran air ini benar-benar berbeda dari tampilan domain sebelumnya. Meskipun volumenya jauh lebih kecil, mereka memberikan perasaan ancaman yang jauh lebih besar. Setiap pusaran air kecil menyebarkan cahaya emas kehijauan, terbang dengan kecepatan sangat lambat, tetapi menuju jalur tertentu dari perisai jiwa surgawi. Setelah melepaskan 9 pusaran air kecil itu, api jiwa yang berdenyut di mata kerangka hijau itu sangat melemah. Itu jelas bukan sihir untuk dianggap enteng. BZZ, pusaran air pertama menghancurkan kontak instan, memercikkan cahaya hijau ke segala arah. Segera, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima mengikuti, tidak ada yang meleset, untuk memblokir jalan Divine Soul Shield. Tetapi pada saat tabrakan pusaran air kecil ke-6, Divine Soul Shield membuat jeda singkat, seolah menandakan bahwa kekuatannya mulai habis. Bunuh, Wang Yuanyuan meraung ke langit, sekali lagi menyemburkan darah dalam teriakan marahnya. Segera, bayangan berdarah besar keluar dari tubuhnya, larut ke dalam dewa jiwa raksasa di depan, dan dewa jiwa raksasa yang berceceran segera mendapatkan kembali kekuatannya. Kristal spasial ketujuh di Divine Soul Shield menyala dengan gemilang, dan segera, pilar perak besar terangkat dengan keras. Ini adalah pilar cahaya perak yang memanjang lebih dari 10 meter. 3 pusaran air hijau yang tersisa langsung tertelan di dalam bersama kerangka hijau itu. Sebuah ledakan keras mengguncang seluruh menara keabadian, menyebabkan gelombang-gelombang napas kematian yang samar-samar menyebar di setiap guncangan. Setelah pukulan ini dihentikan, seluruh efek berbagi energi spiritual yang dihasilkan oleh pil spiritual Chojo Inet berhenti. Wang Yuanyuan tetap berlutut di tanah, seluruhnya berlumuran darah, sama seperti si Masian sebelumnya. Tapi tidak seperti dia, meskipun darah di tubuhnya bocor keluar, tidak ada bekas luka yang tersisa di tubuhnya. Dewa jiwa raksasa setinggi 10 meter runtuh, dan setelah perisai berputar beberapa kali terus-menerus, itu menembus tanah di depannya. Dang! Dalam kehancuran yang menusuk telinga, 7 kristal spasial di perisai jiwa surgawi hancur pada saat yang sama, dan perisai itu kehilangan semua warnanya, berubah menjadi gelap gulita. Wang Yuanyuan masih berlutut di tanah, tidak bergerak, saat cahaya perak di matanya berangsur-angsur menghilang. Tetap saja, tatapannya diarahkan ke depannya dari awal hingga akhir, menatap di mana pilar cahaya perak yang sangat besar itu berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, semua cahaya perak telah lenyap, dan kerangka hijau itu masih berdiri di sana, diselimuti oleh penghalang hijau yang tampak kokoh dan terhenti. Itu tidak membunuhnya? Kelompok cair yang terdiri dari 4 orang melihat kerangka hijau itu dengan tidak percaya. Tapi saat berikutnya, suara dentang bergema, saat lampu hijau yang mengelilingi kerangka hijau itu berhamburan seperti telur yang jatuh, membelah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pengawal suci ketiga mengakui kesetiaan kepadamu. Dalam kilatan cahaya hijau, semacam panah hijau melesat ke arah Cair, masuk ke dalam Eternal Melody. Cair tidak bisa merasakan panas dari melodi abadi yang menenggelamkannya, dan melangkah maju menuju Wang Yuanyuan sekaligus. Apa yang dilihatnya adalah semangat membunuh yang dalam dan keyakinan yang perlahan-lahan mereda. Ekspresi kelegaan dan kepuasan berangsur-angsur muncul, tetapi matanya telah bersih, kemudian menjadi putih pucat. Saat ini, cahaya berwarna darah melesat ke sisinya, berisi rune seukuran kepalan tangan yang keluar dari samping Cair untuk masuk ke dalam dahi Wang Yuanyuan. Tubuh Wang Yuanyuan bergetar hebat, dan pupilnya yang putih pucat kembali berwarna. Mengeluarkan erangan pengap, dia jatuh ke tanah. Cair buru-buru menangkap tubuhnya, sementara di sisi lain Sang Fang Fang juga pingsan. Wang Yuanyuan sudah tidak sadarkan diri, tetapi Sang Fang Fang masih sadar, menunjukkan senyum kepuasan. Kali ini, Yuanyuan harus diserahkan kepadaku tanpa kemungkinan pilihan lain. Sekarang saya bisa puas. Kalian semua harus berhasil. Setelah mengatakan ini, mata Sang Fang Fang tertutup, tidak sadarkan diri. Setelah dia pingsan juga, pemandangan aneh terjadi. Dari Wang Yuanyuan dan Sang Fang Fang menyebarkan sinar berwarna darah yang samar, dan di dahi mereka mulai memancarkan tanda berwarna darah yang serupa. Kedua rune ini benar-benar berbeda, tetapi di ujungnya orang dapat melihat bahwa jika mereka bergabung, itu akan menjadi satu rune yang lengkap. Tapi apa yang bisa mereka perjuangkan?
Han Yu menopang tubuh Zhang Fangfang dengan tangannya, perlahan meletakkannya di samping Wang Yuanyuan. Berlutut dengan satu lutut, tinjunya di dada, dia dengan bergema melakukan penghormatan ksatria dari jenis yang paling khusyuk. Ini adalah etiket penghormatan besar. Han Yu, cepat dan lanjutkan dengan sihir penyembuhan. Kenapa kamu tidak merawat mereka? Di samping mereka, Lin Xin sudah tidak bisa menahan pikirannya. Han Yu menggelengkan kepalanya dengan tenang, tidak ada gunanya, sihir penyembuhan tidak akan berpengaruh pada mereka. Brother Zhang adalah ksatria muda paling terhormat yang pernah saya temui di luar bos. Cair bertanya dengan tergesa-gesa, apakah akan terjadi sesuatu pada mereka? Han Yu menggelengkan kepalanya, dan menjawab, nyawa mereka tidak terancam, hanya saja. Lin Xin tergesa-gesa, jangan memotong apa yang kamu katakan di tengah, bukan? Hanya apa yang terjadi dengan mereka? Han Yu menarik napas dalam-dalam, juga merasa emosional, jika saya tidak salah, kekuatan yang baru saja digunakan Yuanyuan benar-benar melewati batasnya. Menggunakan pembuluh darahnya sendiri untuk memanggil keturunan dewa melalui perisai jiwa surgawi dan meluncurkan 2 serangan menghabiskan hampir semua kekuatan vitalnya. Dia harus menyalakan hidupnya sendiri, untuk mengangkat pembuluh darahnya ke batas toleransi mereka. Hanya seperti itu dia bisa mencapai pemanggilan itu. Tetapi sebagai hasilnya, kehidupan Yuanyuan akan mencapai batasnya setelah pertempuran berakhir. Bukankah kamu mengatakan hidup mereka tidak terancam? Cair bertanya dengan tergesa-gesa. Disinilah saudara Zhang benar-benar layak dihormati. Meskipun ini bukan mantra sihir yang bisa saya gunakan, itu dapat dilihat dari simbol bahwa apa yang dia gunakan seharusnya menjadi teknik penyelamatan hidup rahasia yang diturunkan dari masa lalu, untuk mengirimkan hidup seseorang ke orang lain, melewati kekuatan vital kastor ke target di ambang kematian untuk memperpanjang hidup target. Dari tampilan Brother Zhang dan kilau pada rune ini, dia seharusnya menyerahkan setengah hidupnya langsung ke Yuanyuan, yang mengatakan bahwa jika dia awalnya memiliki 100 tahun lagi untuk hidup, sekarang Yuanyuan dan dia hanya akan dapat berbagi 50 untuk masing-masing. Mendengar Han Yu sejauh ini, Cair dan Lin Xin keduanya tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Tidak peduli seberapa dingin disposisi Cair, dia tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar berteriak pahit pada saat ini. Yuanyuan, mengapa kamu melakukan itu? Jika Haon diberitahu bahwa kalian harus membayar biaya seperti itu demi dia, saya khawatir dia bahkan tidak akan mau membiarkan dirinya dibangkitkan. Terguncang hebat, Cair mengerti bahwa, sejauh ini, sudah ada 3 rekannya yang harus pergi ke ambang kematian, sementara Zhang Fangfang harus memberikan setengah harapan hidupnya. Demi membangkitkan Long Haon, mereka telah membayar terlalu banyak. Chapter 643. Dewa Kematian, Cair. Saya. Han Yu menyatakan, jangan seperti itu, Cair. Yuanyuan benar sebelumnya, membangkitkan kapten bukan hanya tanggung jawabmu. Sejak skuad perburuan iblis kami didirikan, berapa banyak yang dikorbankan kapten untuk kami? Meskipun kami tidak banyak menyebutkannya, semuanya terukir jauh di dalam hati kami. Jika kita tidak memiliki kapten, mungkin kita sudah musnah jauh sebelumnya. Dan bagaimana kita masih bisa berada di sini pada hari ini? Bagaimana kami bisa mendapatkan kehormatan disebut pasukan berburu iblis berjudul? Mengikuti kapten di wilayah iblis memberi kami nilai. Sekarang kapten telah mati dalam pertempuran, bahkan membayar biaya hidup kita masing-masing tidak sia-sia jika kita dapat menghidupkan kembali kapten. Ini adalah apa yang kita masing-masing pikirkan. Tanpa kapten, Bright Glimmer of Hope tidak memiliki jiwanya. Kami membutuhkan dia untuk hidup kembali dan terus memimpin kami, untuk pergi menciptakan lebih banyak keajaiban, untuk membimbing kita dalam mengalahkan iblis. Bahkan Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang harus mengakui bahwa keberadaan kapten mengancam kelangsungan hidup semua iblis, membuat kehidupan kapten bahkan lebih penting daripada kita semua ditambahkan sama sekali. Kapten yang dibangkitkan diperlukan untuk melihat fajar kemenangan aliansi, tidak peduli berapa biayanya, itu akan sepadan. Lin Xin mengangguk, Han Yu benar. Selama kapten dibangkitkan, saya bersedia membayar biaya apapun.
Kami akhirnya telah melewati cobaan di lantai 5 ini, tetapi kami harus menghadapi tantangan yang lebih besar berikutnya. Lawan akan lebih kuat, tetapi hanya kami bertiga yang tersisa sekarang. Cair, jika itu yang terjadi, kamu tidak boleh menghentikan kami, tidak peduli apa yang harus aku dan Hanyu lakukan. Melihat Lin Xin dan Hanyu berdiri di depannya, mata Cair tegas dan tegas, sudah tak terbendung hanya dengan kata-kata. Sudah sejauh ini, mereka harus terus maju, jika tidak pengorbanan rekan-rekan mereka akan sia-sia. Lepas tubuh Long Haon dari punggungnya, dan dengan hati-hati menempatkannya ke tanah, Cair tidak berdebat lagi dengan Lin Xin dan Hanyu. Pada titik ini, dia hanya bisa tetap kuat. Sebagai pengganti sementara Long Haon sebagai kapten, dia memiliki lebih banyak tanggung jawab. Hanyu dan Lin Xin duduk di sisi Cair. Mengelus melodi abadi dengan penuh kehangatan, dia menyatakan, menara keabadian memiliki 7 lantai semuanya. Ketika kami pertama kali datang, Haon telah ditawari warisan Elus. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa warisannya berada di lantai 7 menara keabadian, tetapi dia memiliki banyak sekali cobaan yang harus dilalui sebelum dia dapat bertemu dengannya. 10 dari 12 penjaga suci telah muncul di hadapan kita. Jadi hanya ada 2 yang tersisa sekarang, semuanya pasti akan muncul di lantai berikutnya. Menurut disposisi sebelumnya, sangat mungkin di lantai 6 mereka akan muncul. Dengan kata lain, uji coba di lantai 6 kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir bagi kita. Hanyu mengangguk, itu sangat mungkin. Uji coba lantai 5 telah menghadapkan kita dengan pembangkit tenaga listrik pemilik domain dari langkah ke-9, dan lantai 6 akan melangkah lebih jauh. Tidak dibenarkan jika lantai 7 juga berisi percobaan. Jika itu benar-benar perlu menjadi begitu kuat, apa gunanya memperebutkan warisan? Lin Xin bertanya, tapi, apakah cobaan di lantai 6 ini dapat mengambil 1 langkah lebih jauh? Berdasarkan pertemuan kita sebelumnya, kita harus bertemu dengan penyihir elemen kegelapan dan prajurit pengguna cahaya suci. Mungkinkah 2 pembangkit tenaga listrik yang menggunakan domain dari langkah ke-9 ini akan muncul bersama? Dari kata-kata ini, mereka bertiga terlihat sangat terkejut. Faktanya, orang harus tahu bahwa dari 6 elemen besar, terang dan gelap pada awalnya ditempatkan di atas 4 elemen alam. Oleh karena itu pengguna cahaya dan kegelapan biasanya sedikit lebih kuat daripada pengguna 4 elemen alam. Bahkan penampilan hanya salah satu dari ini akan menjadi tantangan yang cukup besar bagi mereka, apalagi 2 dari mereka datang bersama-sama. Hanyu mengerutkan alisnya, mereka seharusnya tidak datang bersama, kan? Itu akan terlalu sulit untuk ditangani. Sebaliknya, Cair menggelengkan kepalanya, saya harap mereka bisa tampil bersama. Mengapa? Hanyu dan Lin Xin bertanya hampir bersamaan. Cair menjawab, itu karena ini adalah satu-satunya cara kita bisa melewati lantai 6 ini. Semua cobaan menara keabadian secara bertahap menjadi lebih sulit, tetapi percobaan terakhir selalu pasti jauh lebih sulit daripada semua yang sebelumnya. Ketika kita mencapai lantai 6, dalam kasus di mana kita hanya menghadapi pembangkit tenaga listrik elemen terang dan kegelapan saja, peningkatan kesulitan tidak akan berbeda terlalu jauh dari sebelumnya, setidaknya tidak secara kualitatif. Tetapi hanya jika mereka muncul bersama, peningkatan kesulitan membuatnya masuk akal sebagai percobaan terakhir menara keabadian. Meskipun cobaan seperti itu akan jauh lebih sulit untuk dihadapi, setidaknya itu lebih baik daripada kemudian menghadapi cobaan lain yang sama sekali tidak diketahui. Hanyu bergumam, sebenarnya, tidak selalu buruk jika terang dan gelap muncul berdampingan. Bukan hal yang buruk? Itu adalah 2 pembangkit tenaga listrik yang menggunakan domain. Lin Xin berbicara dengan tidak mengerti. Hanyu menjawab, tapi jangan lupa bahwa dari 6 elemen besar, terang dan gelap adalah yang paling bertentangan. Katakan padaku, bagaimana terang dan gelap bisa saling melengkapi? Dan yang terpenting, mari kita bicara tentang domain. Domain adalah kemampuan berskala besar yang bekerja pada suatu wilayah. Jika domain terang dan gelap muncul bersama, mereka hanya dapat saling mengganggu. Bagaimana mungkin sebuah pertandingan bisa dipertimbangkan? Mungkin, jika mereka muncul bersama, mereka tidak serta-merta menggunakan domain, yang akan membuat kami sedikit lebih mudah untuk merespons.
Cair tidak mengucapkan sepatah kata pun, merenungkan dalam-dalam. Dia berusaha keras untuk menebak-nebak, tetapi masih tidak bisa mengatakan apa itu uji coba lantai 6. Hanyu memandang Cair, ngomong-ngomong, bagaimana kalau membiarkanku mencobanya? Cair menolak dengan tergesa-gesa, tidak mungkin. Tidak peduli cobaan apa yang menunggu kita di lantai 6, peserta ujian akan sangat kuat. Dan tanpa kekuatan yang cukup, mereka pasti tidak akan habis-habisan, jadi kamu tidak akan bisa mengintai apapun. Kami hanya memiliki satu kesempatan untuk menghadapi semuanya dalam satu semburan dan melewatinya sekaligus. Mari pulihkan kekuatan kita sekaligus, kali ini tidak ada dari kalian yang akan melawanku. Saya satu-satunya yang mungkin bisa melewatinya. Sekarang memuskan lebih banyak tebakan tidak akan ada gunanya. Hanya dengan menghadapinya secara nyata mereka dapat memahami tantangan lantai terakhir. Mereka bertiga duduk bersila, dengan cepat memasuki kondisi meditasi untuk memulihkan energi spiritual mereka. Meskipun ada jeda waktu antara penggunaan, meminum pil spiritual Chojo Inet secara berurutan masih menyebabkan cerukan yang parah pada tubuh mereka. Mereka berada di ambang menghadapi lantai 6, yang sangat mungkin menjadi yang terakhir. Kali ini, Cair tidak terburu-buru dan memastikan mereka memulihkan seluruh kemampuan mereka sebelum melanjutkan. Di langit, bayangan kematian masih mengambang, dengan tenang berdiri di sana, dan menyebarkan cahaya abu-abu yang samar-samar terlihat. Sama seperti manusia yang bernafas, setiap denyut aura di atasnya menyebabkan udara di menara keabadian sedikit berfluktuasi. Cair memasuki kondisi kultivasi sepenuhnya. Setelah melewati rintangan sebelumnya, semangat dan kekuatannya secara bertahap menyelesaikan harmonisasi sempurna setelah baru saja memulihkan ingatannya. Pada saat yang sama, beberapa pertempuran keras ini menyebabkan pembebasan besar kekuatannya, yang memperoleh peningkatan penting. Pada saat dia kembali membuka matanya, bahkan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Lin Xin dan Han Yu telah membuka kedua mata mereka sejak lama, dan semua anggota Bright Glimmer of Hope dipersatukan kembali di sisinya. Chen Ying-er sedang beristirahat di dada Yang Wen-shao, Duan Yi mendukung Sima Xian di sisinya yang lain, dan Wang Yuanyuan dan Sang Fang-fang yang pucat sudah bangun. Meskipun tidak ada yang bisa diceritakan dari ekspresi mereka, napas mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan fluktuasi energi spiritual tidak dapat dirasakan keluar dari mereka. Kalian semua datang. Melihat rekan-rekan di depannya, Cair tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya. Cair, kita akan berhasil bagaimanapun caranya. Kami akan naik ke lantai 6 bersamamu bagaimanapun caranya, dan melakukan yang terbaik untukmu. Suara Chen Ying-er masih sangat lemah, tapi dia berbicara dengan tekad. Yang lain mengangguk seperti dia. Mungkin mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mempersiapkan jalan bagi Cair, tapi mereka bersedia untuk datang bahkan jika itu hanya demi mendorong Cair dalam pertempuran berikutnya. Cair berdiri perlahan, memberikan melihat Long Haon berbaring damai. Dia tidak terus berterima kasih kepada mereka, karena tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Memiliki rekan seperti kalian semua benar-benar hebat. Kalau begitu mari kita naik ke lantai 6 ini bersama-sama. Mengatakan itu, dia memegang Long Haon, tapi kali ini, tidak menempelkannya ke tubuhnya menggunakan rantai. Berbalik, dia maju menuju pilar cahaya yang telah muncul jauh sebelumnya. Bayangan kematian di langit mengikuti di depan, dan seketika Cair menghilang di pilar cahaya, itu berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di dalam pilar juga. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope meminjamkan tangan mereka untuk saling mendukung, dengan tegas memasuki pilar cahaya. Garis-garis cahaya bersinar, membawa mereka ke lantai atas menara keabadian. Lantai 6 menara keabadian. Setelah semua orang melewati gerbang teleportasi, mereka semua tanpa sadar menatap ke arah yang sama. Lantai ini berbeda dari lantai 5, diatur di sekitar garis yang memancar dari tengah. Seluruh lantai 6 menara keabadian dipisahkan sepenuhnya menjadi dua dunia. Di sebelah kiri, semuanya gelap gulita, dan di sebelah kanan adalah iluminasi suci keemasan. Terang dan gelap dipisahkan dengan jelas, dan di pusatnya ada pengeluaran energi putih.
Cair hati-hati ditempatkan Long Haon di tanah, dan berbalik ke arah rekan-rekannya, tolong jaga dia guys. Hanyu, Lin Xin, aku harus meminjam kekuatanmu. Memiliki Long Haon di punggungnya akan membuatnya sulit untuk menampilkan seluruh kekuatannya. Ya. Lin Xin dan Hanyu melangkah maju secara bersamaan, masing-masing mengambil pil spiritual Chojo Inet. Chapter 644. Dewa Kematian, Cair, 2. Gerakan mereka dihentikan oleh Cair, ini bukan tentang meminum pil spiritual bersama. Saya ingin meminjam kekuatan Anda melalui kompor spiritual samsara. Anda akan kehilangan semua energi spiritual Anda dalam prosesnya, dan akan membutuhkan 3 bulan untuk memulihkannya. Sebentar lagi, harap benar-benar santai, itulah satu-satunya cara saya dapat mengasimilasi energi spiritual Anda. Keduanya terkejut, jadi Cair masih memiliki metode seperti itu? Dari belakang, yang lain semua menyaksikan Cair dengan penuh perhatian, serta Long Haon. Situasi di lantai 6 memberitahu mereka bahwa mereka tidak diragukan lagi berada di ambang menghadapi cahaya dan kegelapan di samping satu sama lain. Akankah Cair benar-benar dapat melewati cobaan ini? Tidak ada yang tahu jika Cair akan mampu membuatnya, mereka semua berdoa dalam hati mereka. Cair, kami juga ada di sana. Energi spiritual kami adalah milikmu. Yang Wen Shao dan Duan Yi berdiri sepenuhnya, hanya mereka berdua yang tersisa dengan energi spiritual kelompok selain Han Yu dan Lin Xin. Cair tidak bertindak rendah hati, dan mengangguk, baiklah. Mereka berempat membentuk barisan, dengan Cair berdiri di depan perlahan mengangkat sabit Dewa Kematian di tangannya. Di atas kepalanya, bayangan kematian turun sedikit. Roh pembunuh yang sedingin es memenuhi udara, tetapi saat ini, roh pembunuh ini tidak invasif, tetapi memiliki bentuk energi yang luar biasa. Menara keabadian dipenuhi dengan napas kematian yang sangat luas. Tapi saat ini, sepertinya nafas kematian tiba-tiba menghilang sekaligus dan bayangan kematian Cair menjadi berkilauan. Area di dada Cair bersinar. Itu bukanlah cahaya dari Eternal Melody, tetapi sebuah pancaran cahaya kelabu yang membentuk lingkaran abu-abu yang melayang-layang di sekitar dadanya. Sabit Dewa Kematian menunjuk ke depan, dan pertama-tama ditujukan pada Hanyu. Tepi tajam didorong ke dada Hanyu, menyebabkan yang terakhir mengisi dingin-dingin. Dia merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin, sebagai kekuatan yang tak tertandingi melonjak keluar di tengah-tengah dingin yang sedingin es itu. Energi spiritual internal di tubuhnya terasa seperti memancar keluar, berubah menjadi kelompok lingkaran cahaya putih menuju Cair dengan sabit Dewa Kematian sebagai perpanjangan. Seperti yang telah diinstruksikan Cair, Hanyu tidak melawan dan benar-benar mengendurkan tubuhnya, memungkinkan Cair untuk menyerap semuanya. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 10.000 pasokan energi spiritualnya berkurang menjadi 0. Tapi, karena efek penyerapannya belum selesai, Hanyu mengaktifkan efek dari kompor cahaya berkah spiritualnya, dan menyatakan, Cair, serap dari yang lain dulu. Efek kompor spiritual saya harus meningkatkan penyerapan Anda lebih lanjut. Cair mengangguk diam-diam, dan sabit Dewa Kematian selanjutnya mendarat di Lin Xin. Kompor spiritual berkah cahaya mencakup Lin Xin, Duan Yi dan Yang Wen Shao dalam jangkauan efeknya, sangat mempercepat pemulihan energi spiritual mereka. Sabit Dewa Kematian terus berkedip dengan dingin yang dalam karena menyerap setiap tetes energi spiritual keempatnya. Pada awalnya, keempatnya awalnya berdiri, tetapi karena energi spiritual mereka sangat berkurang, mereka tidak punya pilihan selain duduk karena perasaan lemah. Waktu berlalu detik demi detik, dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk makan, Cair memperoleh lebih dari 100.000 energi spiritual dari keempatnya. Ini berkat kompor spiritual berkah cahaya. Tanpa itu, sudah cukup bagus bagi Cair untuk mendapatkan 60.000 dari orang-orang ini. Menyerap 100.000 energi spiritual menyebabkan seluruh tubuh Cair melepaskan fluktuasi energi spiritual. Aliran udara abu-abu tipis berfluktuasi ringan di sekitar tubuhnya. Semua orang benar-benar bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa yang dirasakan oleh keempat orang yang menyerap energi spiritual mereka. Bayangan kematian di langit menjadi semakin jelas. Di samping wajah yang tampak seperti ilusi,
setiap kerutan di armor abu-abunya menjadi jelas untuk dilihat. Cair perlahan membungkukkan sabit Dewa Kematian ke arah rekan-rekannya, menunjukkan tekadnya di kedalaman tatapannya. Semua pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope menyadari pikirannya. Tatapan tegas yang dia berikan memancarkan perasaan keheningan mematikan yang tak terlukiskan. Dia memiliki tekad untuk mencapai pembunuhan yang pasti dalam pertempuran ini. Saat ini, tidak satupun dari mereka bisa menghentikan Cair, dan seperti yang mereka juga tahu, tidak satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Mengambil napas dalam-dalam, Cair menempatkan sabitnya dari Dewa Kematian ke tanah. Segera, cahaya abu-abu yang mengelilingi tubuhnya membentuk gumpalan abu-abu yang berputar di sekelilingnya. Saat penghalang abu-abu terbentuk di tubuhnya, kedua kaki Cair melesat tiba-tiba. Jika seseorang benar-benar harus menggambarkan perasaan yang dia berikan, maka ketiadaan akan sangat pas. Bahkan rekan-rekan di belakangnya merasa bahwa dia tampak tidak berwujud. Lapisan demi lapisan energi spiritual terus memancar keluar, dan dia dipenuhi dengan roh pembunuh saat dia dengan cepat mengacungkan sabit Dewa Kematian. Sinar abu-abu tirani terlihat jelas, mengebor ke depan dan mengarah ke persimpangan di tengah dunia terang dan gelap. Pada saat yang sama Cair membuat gerakan ini, di dunia yang berlawanan berwarna keemasan dan gelap muncul dua cahaya dan bayangan. Saat ini, semua orang merasa seperti matahari dan bulan muncul secara bersamaan di lantai 6 ini. Benar, ini adalah perasaan matahari yang melambangkan siang dan bulan yang melambangkan malam. Ini adalah dua kerangka berbentuk identik, kerangka emas dalam baju besi, dan kerangka hitam dalam gaun. Seperti yang telah diantisipasi Cair, dua kerangka terakhir ini muncul bersama. Dan, dari tampilan lantai 6 ini, energi putih di tengah itu sepertinya membuat domain mereka masing-masing tidak saling melawan. Bang! Sebuah roh pembunuh abu-abu hampir jasmani tiba-tiba menyerang penghalang putih di tengah, menyebabkan batas ruang lantai 6 bergoyang sedikit. Penghalang yang tampak tipis itu sebenarnya sangat tangguh dan tahan lama. Bahkan roh pembunuh jasmani yang begitu kuat dan tajam tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Atribut kekacauan dan atribut spasial. Chen Ying'er dan Wang Yuanyuan berseru hampir bersamaan. Penglihatan mereka telah tumbuh lebih kuat dan lebih kuat dengan kekuatan mereka dapat melihat jejak atribut yang cukup mereka ketahui. Campuran kekacauan dan ruang membentuk penghalang pemisah ini. Kedua kerangka itu bergerak bersama. Prajurit yang cerdas itu menumbuhkan sepasang sayap emas yang sangat besar, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir lurus ke arah Cair. Kemampuan ini tampaknya cukup dekat dengan Light Speed Flash Long Haon, tetapi bahkan lebih cepat. Saat dilepaskan, tempat di mana kerangka itu dulu berdiri berkilauan dengan sinar matahari, dan esensi cahaya padat yang mengeluarkan getaran lengket mengeluarkan pelepasan cahaya yang bersinar. Di sisi lain, penyihir kegelapan mengangkat tongkatnya, dan di belakangnya muncul bulan sabit ungu tua, dari mana elemen kegelapan tebal muncul. Cahaya dan kegelapan sama sekali tidak memiliki cara untuk menyelaraskan, tetapi saat kedua pembangkit tenaga listrik ini bergerak, Cair tiba-tiba menjadi stagnan di tengah-tengah cahaya dan kegelapan. Dengan kata lain, penghalang yang terbentuk dari kekacauan dan ruang berada tepat di tubuhnya, dan saat ini, dia diserang oleh kegelapan dari kiri, dan cahaya dari kanan. Tubuhnya terkunci di jalur serangan dua pembangkit tenaga listrik. Memang, terang dan gelap tidak memiliki cara untuk berasimilasi satu sama lain, tetapi di bawah pengaturan yang cerdas ini, Cair dibatasi pada titik pusat dari lantai 6. Dibidik secara bersamaan oleh serangan kuat dari domain elemen terang dan gelap, dia ditarik ke tengah ruangan dalam garis lurus. Pembatasan yang ditimbulkan oleh cahaya dan kegelapan mendorongnya ke dalam kesulitan sekaligus. Ekspresi di wajah tim berubah tajam. Kesenjangan dalam kesulitan antara lantai 5 dan 6 terlalu berlebihan. Mereka awalnya percaya bahwa uji coba di lantai 5 sudah merupakan tantangan yang berlebihan, memiliki dua pembangkit tenaga space yang memanfaatkan domain. Tapi dalam percobaan ini, Cair menghadapi tidak hanya dua pembangkit tenaga listrik, tetapi juga serangan yang terbentuk dari kekuatan tolak. Cahaya dan kegelapan saling bertentangan dengan menakutkan, sehingga jika dua elemen ini berdampak pada tubuhnya pada saat yang sama,
tolakan timbal balik akan cukup untuk menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Bahkan dalam keadaan putus asa seperti itu, Cair tidak panik. Mengangkat sabit Dewa Kematian di tangannya, seluruh tubuhnya dalam keadaan sangat tenang. Melangkah sekali, tubuhnya bergerak dan melesat lurus. Saat ini, kecepatan Cair tiba-tiba mencapai tingkat ketakutan yang tak terlukiskan, bahkan melebihi prajurit ringan yang menggunakan kekuatan domainnya. Dalam sekejap, dia berpapasan dengan Light Warrior dan bahkan melewati jalur Dark Mage tanpa melancarkan serangan. Teknik seperti apa itu? Seseorang hanya bisa melihat bayangan abu-abu bergerak dengan kecepatan yang bahkan seorang pembunuh di langkah ke-9 tidak akan bisa mencapainya. Mengikuti serangan frontal Cair, bayangan kematian yang terus melayang sejauh ini akhirnya mendarat ke tanah. Mengikutinya seperti bayangan, akhirnya menyatu dengan tubuh Cair setelah beberapa saat mendekat. Keturunan dewa? Di benak semua anggota Bright Glimmer of Hope muncul reaksi yang sama. Tapi, mereka belum memahami sifat keturunan dewa yang telah digunakan Cair ini. Bayangan kematian itu telah muncul jauh sebelumnya, pada pertempuran di lantai 3, dan telah mengambil bagian dalam pertempuran sebelumnya hanya untuk sesaat. Tapi Cair belum menggunakannya, sambil tetap mempertahankannya. Sungguh mengherankan bagaimana keturunan dewa dapat dipertahankan dan difermentasi untuk waktu yang lama. Chapter 645. Dewa Kematian, Cair, 3. Semua abu-abu tak berujung. Seluruh tubuh Cair tenggelam dalam genangan abu-abu, dan seketika bayangan kematian menyelimuti tubuhnya, yang terakhir tiba-tiba merasa ramping. Sayap spiritual di punggungnya menyusut saat riak warna abu-abu beredar di seluruh tubuhnya. Saat Cair perlahan berbalik, warna matanya berubah menjadi abu-abu, bukan hitam, diwarnai dengan putih tajam. Warna putih umumnya memberikan perasaan pembersihan, tapi putih di mata Cair tampak dipenuhi dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Begitu dia berbalik, gerakan penyihir hitam dan prajurit ringan menjadi tumpul, bahkan tidak segera meluncurkan serangan mereka. Sebuah penghalang abu-abu menyebar dari Cair, dan pemandangan yang fantastis mengikuti. Area pusat yang terbentuk dari kekacauan dan ruang tidak dapat menembus penghalang abu-abu ini, karena sepertinya Cair telah menanamkan permata besar di area itu saat itu. Ini sudah sangat menakjubkan. Niat pembantaian yang keluar dari tubuhnya menghilang seketika, hanya memberikan jalan pada keheningan dingin yang mematikan, tetapi keheningan mematikan ini juga bukan aura kematian. Rok panjangnya melayang bahkan tanpa angin apapun, cahaya putih di mata Cair tumbuh lebih jauh dalam intensitas. 7 seni Dewa Kematian, kematian di masa kecil. Cair bergerak, dan saat sabit Dewa Kematian diluncurkan, itu sudah berkilau dalam warna putih bersih. Pukulan ini tidak ditujukan kepada lawan di pinggir lapangan, melainkan tepat di area tengah. Benar, membelah area ini adalah satu-satunya kesempatannya, jika tidak, serangan menjepit dari domain besar elemen terang dan gelap akan membuatnya mengalahkan satu-satunya kesimpulan yang mungkin. Penyihir gelap itu mengayunkan tongkatnya ke depan, dan dari sana, sinar hitam pekat terbentuk. Sementara itu, bentuk setengah bulan di belakangnya melayang ke depan, dan cahaya ungu tua mengejar sinar hitam itu. Prajurit ringan itu tidak segera melancarkan serangan. Pedang berat di tangannya diarahkan ke langit, melepaskan kecemerlangan emas terang dengan intensitas yang tak tertandingi. Dalam kilatan emas, proyektil lain seperti bulan sabit ungu itu ditembakkan ke Cair. Ci! Dalam suara memekakkan telinga, penghalang putih hancur, dan kekuatan kegelapan dan cahaya langsung bercampur di tengah-tengah mereka. Namun, tepat saat dua kekuatan yang benar-benar berlawanan ini berbenturan, sinar bulan ungu dan lingkaran cahaya emas berbenturan langsung dengan Cair. Sinar putih yang dilepaskan oleh penyihir gelap itu dibelah oleh sabit Dewa Kematian milik Cair, tapi sedikit memperlambat gerakannya. Detik berikutnya, bulan ungu dan sinar keemasan mulai berbenturan sekaligus. Tapi, secara misterius, ketika kekuatan kedua domain ini bentrok, seluruh ruang tiba-tiba terhenti. Area yang telah kehilangan inti pusatnya, cahaya dan kegelapan yang seharusnya berbenturan dengan hebat tiba-tiba berhenti, dan kemudian kebetulan bergabung satu sama lain bukannya bertabrakan.
Ungu hitam dan kuning keemasan terjalin satu sama lain, membentuk simbol yin yang melingkar seukuran kepala. Melihat itu, semua orang dari Bright Glimmer of Hope tidak bisa menahan perasaan dingin dari keheranan. Ini harmonisasi antara terang dan gelap, sihir campuran dua elemen. Mereka telah melihat sihir campuran sebelumnya, tetapi campuran murni dari cahaya dan kegelapan adalah sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan untuk dilihat. Elemental Cage Chen Ying-Er mencampur 6 elemen untuk menghasilkan kekuatan yang tangguh, tetapi menggunakan beberapa trik, misalnya, air dan api, serta cahaya dan kegelapan, harus dibagi dengan elemen lain, mencegah mereka dari melakukan kontak, jika tidak, dia pasti tidak akan memiliki cara untuk mengendalikannya. Tapi apa yang baru saja terjadi tepat di depan mata mereka? Sebuah sihir yang menggabungkan cahaya dan kegelapan, menggabungkan domain elemen cahaya dan kegelapan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang situasi itu, tidak ada catatan tentang hal serupa bahkan di semua catatan yang ditinggalkan oleh umat manusia. Itu adalah campuran gila dari cahaya dan kegelapan, dan itu memunculkan kekuatan yang mengerikan. Bisakah Cair memblokirnya? Bahkan Kaisar Dewa Iblis akan terkejut melihat hal seperti itu. Kesulitan lantai 6 ini jauh melampaui harapan mereka. Kedua pengawal suci agung ini sebenarnya mampu mencapai sihir kombinasi seperti itu. Bagaimana mereka bisa menang? Begitu bola cahaya itu muncul, elemen terang dan gelap di kedua sisinya berkumpul dengan sangat alami. Jiwa-jiwa pembangkit tenaga listrik di mata kedua kerangka itu berdenyut hebat, dan seluruh menara keabadian bergetar karena campuran ini. Jika sihir kombinasi seperti itu meledak, tidak akan ada kepastian bahwa bahkan menara keabadian dapat menanggungnya. Itu adalah campuran antara dua domain dari langkah ke-9, kombinasi ledakan. Tepat pada saat ini, Cair meluncurkan serangan keduanya. Cahaya putih dalam dirinya menghilang saat dia tampak menjadi sepenuhnya transparan, seperti patung putih bersih. Sabit Dewa Kematian menunjuk ke depan dan tubuh Cair meluncur ke depan dengan tenang, sebelum bergegas ke bola cahaya dari kombinasi cahaya dan kegelapan. Cahaya putih aneh memanjang dari sabit Dewa Kematiannya dalam bentuk benang yang melingkari bola cahaya itu dengan gesit. Yang mengejutkan, benang putih itu perlahan memotong di tengah-tengah bola cahaya yang menggabungkan cahaya dan kegelapan, melucuti semua energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Campuran cahaya dan kegelapan berhenti, dan api jiwa di mata kerangka itu berdenyut sekali lagi, mengambil tindakan yang sama untuk meluncurkan serangan lain. Kombinasi domain itu awalnya adalah serangan mereka yang paling kuat. Jika bukan karena ketakutan bahwa Cair telah membangkitkan dalam diri mereka dengan kekuatan pemurnian kuat kematian di masa kecil, menghancurkan penghalang antara terang dan kegelapan, mereka tidak akan begitu keras untuk menunjukkan langkah ini. Tapi serangan kedua Cair mengejutkan mereka sekali lagi. Benang putih yang agak tipis itu bahkan lebih menakutkan daripada kematian sebelumnya di masa kanak-kanak, karena itu adalah kekuatan pemurnian yang tidak dimiliki oleh elemen manapun. Menggabungkan terang dan gelap lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Keseimbangan yang luar biasa perlu dicapai, sehingga mereka tidak akan saling melawan atau menelan satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dikendalikan, dan membutuhkan semua kekuatan unsur yang menyusunnya untuk mencapai keadaan solid. Ketika ditusuk oleh benang putih itu, bagaimana keadaan keseimbangan ini dapat dipertahankan? Bagian berwarna emas dan hitam keunguan langsung menunjukkan jejak ketidakstabilan, tampak akan meledak. Dua kerangka yang menjaga lantai ini tanpa diragukan lagi adalah nomor 1 dan nomor 2 dari 12 penjaga suci. Sebagai makhluk paling kuat dari semua penjaga suci, mereka adalah tangan kiri dan kanan dari Sumbering Calamity Elos. Penguasaan cahaya dan kegelapan mereka telah mencapai tingkat puncak. Melihat bola cahaya yang akan meledak, kedua pembangkit tenaga listrik secara bersamaan melakukan gerakan yang sama. Penjaga suci pertama, prajurit suci, menyapu pedangnya yang berat dengan gerakan melingkar, membuat lingkaran, dan penjaga suci kedua membuat gerakan yang sama dengan tongkatnya. Karena benang putih yang merusak, bola cahaya hanya membutuhkan waktu sesaat untuk diarahkan, dengan esensi cahaya dan esensi kegelapan menyembur keluar dari kedua sisi sekaligus, dengan cepat meleleh ke arah prajurit cahaya dan penyihir kegelapan.
Semua esensi emas dan hitam di udara kembali ke arah masing-masing. Setelah melihat adegan ini, penyihir kelompok ini, Lin Xin, menggigil tanpa sadar. Ini sama sekali tidak dapat dilakukan hanya dengan 200.000 energi spiritual. Seorang penyihir yang mampu mentransfer pikirannya untuk secara paksa memanggil kembali sihir elemennya, tingkat kontrol apa itu? Kedua penjaga suci ini tidak hanya memiliki kontrol yang sangat tinggi atas kekuatan sihir, tetapi juga pemahaman yang sempurna dari wilayah mereka sendiri. Tingkat kekuatan ini terlalu menakutkan. Energi spiritual mereka seharusnya mencapai setidaknya 300.000. Bahkan dengan peralatan yang kurang, mereka cukup kuat untuk menandingi beberapa dewa iblis di peringkat 36 teratas yang memanfaatkan sepenuhnya transformasi dewa iblis mereka. Dan Cair menghadapi dua pembangkit tenaga listrik seperti itu sendirian, sungguh sebuah tekanan. Bahkan jika Long Haon dibangkitkan, dia mungkin belum tentu memenangkan pertandingan seperti itu. Namun, tindakan sebelumnya mengkonfirmasi beberapa pemikiran Lin Xin. Penjaga suci pertama dan kedua ini memang tidak mau membiarkan energi spiritual mereka bertabrakan. Pecahnya keadaan fusi akan menyebabkan cahaya dan kegelapan saling merusak, dan karena itu sangat mempengaruhi kemampuan mereka. Satu-satunya titik keingintahuan Lin Xin adalah, bagaimana mungkin para pengguna terang dan gelap ini menunjukkan tingkat saling pengertian yang begitu tinggi? Pembangkit tenaga elemen terang dan gelap biasanya harus saling tolak satu sama lain. Cahaya dan kegelapan dengan cepat mundur ke arah yang sama, menyebabkan pemandangan yang menarik untuk diikuti di lantai 6 menara keabadian. Namun, dua penjaga suci besar jelas tidak memiliki waktu yang mudah untuk mendapatkan kembali wilayah mereka sendiri dengan cara ini. Mereka harus mempertahankan serangan balik yang cukup besar dari domain mereka. Dua erangan terdengar bersamaan. Menarik kembali, fluktuasi energi spiritual yang mereka keluarkan menjadi sangat panik. Menghadapi dua kekuatan besar yang menggunakan sihir kombinasi cahaya dan kegelapan, Cair tidak hanya tidak menderita kerugian, tetapi bahkan memiliki keuntungan. Jika ini tidak terjadi tepat di depan mata mereka, siapa yang berani percaya? Cair telah menutup matanya, cahaya di dalamnya menghilang sekaligus. Kedua dari 7 seni dewa kematian, kematian dalam pembersihan. Semua warna putih di sekitar Cair, termasuk warna putih yang memenuhi matanya, berasal dari kekuatan pemurnian dewa kematian. Keturunan dewa Cair sudah digunakan dari awal lantai 3, dalam bentuk bayangan kematian itu. Di tempat lain, Cair hanya bisa menyebarkan keturunan dewa kematiannya paling lama 5 menit, tapi menara keabadian ini tidak sama. Cair telah mendapatkan beberapa pemahaman sedini pertama kali dia mengikuti Long Haon di sana. Pemahaman ini berasal dari energi kematian di dalam menara keabadian. Tower of Eternity adalah divine tool terkuat dari Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elus, menyerap jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi siapa yang bisa membayangkan berapa banyak energi kematian yang keluar darinya? Dan apa itu dewa kematian? Itulah keilahian yang mengendalikan kematian itu sendiri. Bukan pembawa kematian, tapi pemurni kematian. Melalui pembersihan kematian, dia bisa mengubah semua energi kematian menjadi kekuatannya sendiri. Itulah kekuatan dewa kematian.